Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di itu web 1 dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman di program studi sistem informasi. Mari kita mulai pada pertemuan kali ini. Oke. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pengantar algoritma dan pemrograman inisiasi tutorial 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman program studi sistem informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Mata kuliah inti pada program studi sistem informasi, mata kuliah ini membahas algoritma dan pemrograman secara detail, merepresentasi algoritma dalam bentuk flowchart dan prosedur code. Bahasa programmer yang digunakan adalah bahasa pemrograman objek. Toolsnya adalah IDE atau Integrated Development Environment untuk pembuatan satu program. Bobot mata kuliahnya adalah 3 SKS dan memiliki praktikum. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas terkait pengantar algoritma dan pemrograman komputer. Definisi algoritma menurut Bakar yaitu Al-Khwarizmi yaitu algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Donald Maynard, algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Menurut David Bawken, algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Definisi algoritma menurut pakar yaitu menurut Stone dan Knott, algoritma adalah suatu perangkat aturan yang tepat mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap aturan yang efektif, jelas hingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas. Menurut Andreas Markov, algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengeluarkan dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Contoh, jika ke Bogor ada cara yaitu naik kereta, naik taksi, dan naik angkot. Jadi contohnya ini merepresentasikan bagaimana algoritma ini membuat sebuah cara berpikir baru untuk menuju sebuah goal dari sebuah program. Algoritma ini adalah sama dengan keterampilan, yaitu bagaimana kita memanage sebuah waktu dan memanage sebuah pekerjaan. Alasan menggunakan algoritma yaitu pertama efisien, abstraksi, dan reusability. Pengertian program dan bahasa programan. Program adalah satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Program ini terdiri dari sistem informasi, yaitu seperti Linux, Windows, Mac, dan Red Hat. Program aplikasi seperti Photoshop, Microsoft Word, dan Google Chrome. Bahasa pemrograman adalah bahasa formal yang terdiri set instruksi untuk komputer yang menghasilkan sebuah keluaran. Bahasa pemrograman tingkat rendah terdiri dari mesin, bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman tingkat tinggi bisa Java, Delphi, atau Python.
Programmer adalah orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat atau pembuat aplikasi. Penyelesaian masalah dengan program yaitu pertama menganalisa masalah dan membuat algoritma, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program, dan mengeksekusi dan menguji program. Contohnya seperti ini ya, ada ekspresi atau representasi algoritma, yaitu pertama dimulai, deklarasi variabel, input nilai, hitung kecepatan, hitung percepatan, dan tampilkan nilai seperti ini. Kalau Bisdukut ada seperti ini ya tampilannya. Jadi flowchart ini adalah representasi visual dari sebuah algoritma. Sedangkan Bisdukut adalah bagaimana program itu dijelaskan menggunakan bahasa yang lebih dimengerti. Ciri dan manfaat belajar algoritma, yaitu pertama ada input atau output, ada proses, berpola dan logis dalam menghasilkan output, prosesnya memiliki instruksi yang jelas, memiliki stopping rule atau titik berhenti, dan manfaatnya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir sistematis, mempertajam analisis, dan penyelesaian masalah dengan cepat. Pedoman penyusunan algoritma yaitu tidak ada aturan baku ya dalam menyusun algoritma, yang ada adalah syarat ketercapaian sebuah algoritma bila satu input, output definiteness, fitness, dan effectiveness. Oke, kemudian kita lanjut di pertemuan ini, yaitu membahas terkait ada representasi algoritma ya di inisiasi tutorial 3. Oke, flowchart ya, melanjutkan yang tadi, yaitu flowchart adalah jenis diagram baik grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkah. Contoh mencari kecepatan, mencari percepatan, jarak, dan waktu, rumusnya seperti ini. Kita bisa menjelaskan flowchart seperti ini, yang mendeklarasi variabel, input nilai, hitung kecepatan, hitung percepatan, hingga tampilkan outputnya. Keuntungannya yaitu komunikasi, analisisnya efektif, dokumentasi, pengkodean efisien, dan proper debugging, pemeliharaan program yang efektif. Yaitu keuntungan menggunakan flowchart. Kemudian keterbatasan yaitu pertama logika kompleks, perubahan atau modifikasi, hingga reproduksi. Simbol-simbol flowchart yaitu dimulai atau terminator, preparation, biasanya untuk digunakan untuk deklarasi atau inisiasi, hingga memasukkan dan menampilkan data input atau output, dan proses. Kemudian ada decision atau percabangan, kemudian ada konektor dan tanda panah atau menyambungkan aliran langkah dari simbol yang satu hingga simbol yang lain. Pedoman dasar membuat flowchart yaitu dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Flowchart harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu garis aliran yang keluar darinya. Untuk simbol keputusan, hanya satu garis aliran yang dapat memasukinya, tetapi garis keluarnya memiliki dua dengan kemungkinan true atau false. Simbol terminal hanya dapat memiliki satu garis aliran saja. Pedoman dasar membuat flowchart yaitu dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis ya, seperti deklarasi, input, proses, dan hingga output. Diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dan dalam memahami flowchart. Contoh flowchart seperti ini ya, bisa dimulai, kemudian ada proses, ada pemilihan, proses dan disambung lagi, kemudian dilanjutkan proses berikutnya hingga output hingga selesai. Oke,
Sekian tuh web satu kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.